perkenalkan materi kelompok kami yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tommy Fardana, dari samping saya ada Saya Bowen Rekam Lingkungan. Saya Krisna Senario. Saya Diarabika Amalia. Saya Vini Maria Sangkut Komunitas. Saya Aurora Soisa Pangiraman. Saya Timothy Yonatan Lingkong. Saya David Epstein Kolodam. dan saya dengan kami. Simak video berikut ini sampai habis ya. Halo, pada video ini kami akan membahas mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Nah, pertama-tama kita kenali dulu nih mengenai isu-isu sosial. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu sosial mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Teknologi informasi dan sistem informasi mengangkat masalah-masalah etika baik untuk individu maupun untuk masyarakat karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan sosial yang intens sehingga mengancam kekuatan distribusi yang ada, uang, hak-hak, dan kewajiban. Ada beberapa isu sosial yang berhubungan dengan kepemilikan yang diangkat oleh teknologi informasi baru. Sebagian besar ahli setuju bahwa hukum kepemilikan intelektual sekarang ini kurang berfungsi dengan era informasi. Laporan penelitian yang dilakukan di Amerika menyebutkan bahwa secara rutin beberapa hukum kepemilikan ini dilanggar, mulai dari pengutipan tanpa izin terhadap cuplikan dokumen hingga penggandaan buku dan perangkat lunak. Apa yang dimaksud dengan etika atau etik? Etika atau etik mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas, yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Masalah etika lainnya yang ditekankan terkait dengan sistem informasi adalah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi dan menentukan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat. Etika dalam masyarakat informasi ada 4, yaitu 1. Konsep dasar adalah sebuah pemikiran awal yang mana akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang ada. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan dan bersedia menjalani resiko akibat perbuatannya. Tanggung jawab termasuk tingkah laku manusia untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas artinya sebuah pertanggungjawaban pihak diberi kuasa atau mandat dalam memerintah kepada yang memberi mereka mandat tersebut. Yang keempat adalah liabilitas. Adalah kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus diselesaikan dalam periode tertentu, biasanya dalam bentuk sejumlah uang. Isu-isu etika mengenai kebebasan pribadi dalam era informasi ini adalah sebagai berikut. Dalam kondisi apa saya atau Anda dianggap menyerang atau melanggar kebebasan pribadi seseorang? Peraturan-peraturan apa yang berbicara mengenai interferensi kehidupan orang lain melalui pengawasan secara diam-diam, melalui penelitian pasar, atau melalui medium apapun? Jadi, pada tren teknologi utama yang memunculkan isu etika, yaitu tren pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Nah, jadi pengaruhnya yaitu banyak organisasi bergantung pada sistem komputer dan operasi yang penting. Tren yang kedua yaitu biaya penyimpangan data menurun dengan cepat. Nah, pengaruhnya yaitu perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Tren yang ketiga yaitu kemajuan analisis data. Pengaruhnya yaitu perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Dan tren yang terakhir yaitu kemajuan jaringan dan internet. Pengaruhnya yaitu menyalin data dari satu lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokal yang jauh menjadi sangat mudah. Selanjutnya, hak sosial dan komputer. Masyarakat memiliki hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer, yaitu yang pertama hak atas komputer, terdiri dari hak atas akses komputer, hak
atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer, hak atas pengambilan keputusan komputer. Yang kedua ada hak atas informasi, terdiri dari hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, dan hak atas akses. Model untuk berpikir tentang etika sosial dan isu politik. Sistem dan TI yang terdiri dari isu politik, isu sosial, dan isu etika yang menyangkut individual, masyarakat, dan negara. 5. Dimensi moral di era informasi. Hak dan kewajiban informasi berkaitan dengan pelindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban berkaitan dengan pelindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat, kualitas sistem berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan. Yang kelima, kualitas hidup. Kualitas hidup yaitu nilai-nilai yang harus dijaga dan dilindungi oleh arus informasi. Yang selanjutnya adalah analisis etika. Yang pertama adalah identifikasi dan jelaskan faktornya dengan jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingannya. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Yang kelima, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Berikutnya adalah prinsip-prinsip etika. Setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan ada 6. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima, ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Dan yang terakhir adalah keenam, asumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki oleh seseorang, kecuali ada deklarasi tertentu yang dinyatakan. Berikut ada aturan-aturan perilaku profesional. Aturan-aturan profesional pelaksanaan dipromulgasikan oleh perkumpulan para profesional seperti American Medical Association atau AMA, American Bar Association atau ABA, Association of Information Technology Professionals atau AITP, dan Association of Computing Machinery atau ACM. Para kelompok profesional ini bertanggung jawab atas peraturan parsial dari profesi mereka dengan menetapkan jalan masuk, kualifikasi, dan kompetensi. Kode etik adalah janji-janji oleh profesi untuk mengatur dirinya sendiri dalam minat umum kemasyarakatan. Selanjutnya ada hak kepemilikan properti intelektual. Yang pertama ada rahasia dagang, yaitu produk karya intelektual apapun yang digunakan untuk sebuah tujuan bisnis. Hak ini tidak didasarkan pada informasi di domain publik. Yang kedua ada hak cipta atau copyright, pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain untuk tujuan apapun selama usia hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Yang ketiga ada hak paten. Hak ini untuk memastikan bahwa penemuan mesin, perangkat atau metode yang baru akan menerima upah, uang, dan lainnya atas usahanya, dan masih dapat memperluas penggunaan dari penemuan itu dengan gagasan tersebut sesuai lisensi hak paten. Tantangan-tantangan internet bagi kebebasan pribadi. Teknologi internet membawa tantangan-tantangan baru terhadap perlindungan kebebasan individu. Informasi yang dikirimkan melalui jaringan memiliki peluang melewati beragam sistem komputer sebelum pada akhirnya sampai ke tujuan akhir.
Masing-masing sistem itu mampu melakukan pemantauan, penangkapan, dan penyimpanan komunikasi yang melewatinya. Berikut adalah contoh studi kasus. Pembajakan perangkat lunak dapat didefinisikan sebagai menyalin dan menggunakan perangkat lunak komersial yang dibeli oleh orang lain. Pembajakan piranti lunak ilegal, setiap bagian dari perangkat lunak bajakan mengurangkan sesuatu dari keuntungan perusahaan, mengurangi dana untuk inisiatif pengembangan perangkat lunak lebih lanjut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Viva